Yang kedua, Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah berbicara lagi terkait program 3 juta rumah. Yang saat ini dibicarakan adalah MBI, hilirisasi, koperasi, dan antara bahkan food estate. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Setelah kemarin tak angkat perkara muni-muni Presiden Prabowo atau caci maki yang keluar dari kepala negara ini muncul pengakuan terbaru. Yaitu perkara salah satu program pemerintah yang kayaknya loh, ini kayaknya belum pasti. Om Begawan itu memahami, menganalisa bila program 3 juta rumah itu mau diendapkan. Artinya belum dilanjutkan. Ini kesimpulan UDW, ini ngutak-atik UDW. Lo mau setuju silahkan, nggak apa-apa. Nah, ya mari kita bedah sama-sama. Kalau tidak ya ora apa-apa. Soalnya gini, kesimpulan itu tak tarik dari yang disampaikan oleh Pak Joko Suranto. Itu ketua REI atau Real Estate Indonesia. Dia mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah tidak tertarik bicara lagi tentang program 3 juta rumah. Itu yang ngomong Pak Joko Suranto loh, bukan saya loh. Ketua Real Estate Indonesia. Yang kedua, Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah berbicara lagi terkait program 3 juta rumah. Yang saat ini dibicarakan adalah MBI, hilirisasi, koperasi, dan antara bahkan food estate. Apakah akan terjadi revisi atau perubahan target lah misalnya? Ya Om Begawan nggak ngerti. Agak repot juga sih. Bila suasana hati Presiden mempengaruhi program apa yang disuarakan REI ini, Real Estate Indonesia ini, semoga didengar oleh pemerintah. Lu beneran lo ini. Aku nggak ngarang ini. Pernyataan Joko Suranto itu disampaikan waktu acara rapat dengar pendapat umum itu antara DPR dengan sejumlah asosiasi pengembang. Engkau ini bangun rumah itu. Nah ini yang dimaksud pengembang itu tentunya ya developer lah, alias pengusaha yang mendirikan perumahan lalu dijual. Nah engkau dikira tak sebut pengembang tuh tukang dodolan kembang atau jualan bunga, bukan. Pengembang itu yang buat rumah itu loh. Ini supaya gampang mengerti oleh masyarakat. Atau ada yang memahami pengembang itu bakulan bahan pembuat pengembang kue, bukan. Loh, di masyarakat istilah itu banyak sih mereka. Ada yang bilang pengembang itu kontraktor, bisa. Yang tadi saya sebutkan developer atau bisnis properti, bakul omah. Wes intine kuwi lah. Intine kuwi. Dagangan rumah, bangun didol rumah, bangun di rumah didol, itulah. Itu namanya pengembang. Ini balik lagi ke pernyataan tadi. Nah ini Pak Joko Suranto ini kondel banget. Berani dia di depan anggota DPR. Kok sampai nyebut 5 bulan ini gak ada progres sama sekali. Setengah tahun saja pemerintah itu belum ada loh. Kok wis disebut program 3 juta rumah wis gak diantusiasi sama Presiden. Ini Pak Joko Suranto ngerti banget ini. Menteri Perumahan sama wakilnya siapa dia ngerti ini. Ini hitungannya kendel loh. Bicara terbuka begini ini di pertemuan sama DPR itu kental. Dia membuka tabir. Lah Pak Menteri Marwarar sama wakilnya tuh Fahri Hamzah itu. Sejak awal paling banter tuh ngebut merealisasikan atau bergerak sikap merealisasikan target 3 juta rumah. Ya ini memang tak rasa setelah apa yang dulu atau jelang pilkada terus meleret pemberitaan Menteri Perumahan itu. Padahal itu di awal kerja, tok saset buat malah sempat tak alam loh, tak puji atas keberaniannya. Tanahnya aja disumbangkan, tapi ya mak bluk nggak ada kabarnya. Ngomongnya banter neng ngarep bareng digas bensin entek.
Nah ini tentu Kompolnas belum ingat toh. Kok belum ingat? Maksudnya belum lupa toh. Dulu tak kupas, dia negur stafnya loh. Lalu berani gak nampilin foto Wapres? Dibahas presentasi di DPR waktu itu. Ada juga yang tak sebut. Bung Ara itu minta orang Menkyu jadi sekjen. Kemudian orang kejaksaan jadi inspektorat kementerian. Ora ngerti karepe apa. Jadi dikabulkan apa enggak? Lah kok saiki malah mak bedunduk muncul kabar kayak gini. Oleh Pak Joko Suranto bahwa program 3 juta rumah itu ora digagas. Progresnya udah nggak disenengin gitu. Loh meski target 3 juta rumah itu buat dijual. Ora gratis itu. Ora didum-dum kayak sembako. Atau diharapkan masyarakat beli. Ada insentif yang disediakan pemerintah di program itu sebenarnya. Ada dana penyerta lah, sehingga harga rumah bisa lebih rendah. Dan masyarakat banyak bisa mendapatkan tempat tinggal. Nek dijual apa adanya, sulit. Regone larang. Masyarakat nggak mampu, apalagi ekonomi sekarang lagi kayak gini. Loh hingga sebelum konten ini, Bengawan ini belum tahu ini. Apa respon pemerintah? Baik dari istana maupun dari Kementerian Perumahan itu sendiri dengan apa yang dinyatakan, disampaikan oleh Pak Joko Suranto, Ketua REI itu. Lo mau bagaimanapun loh, banyak program pemerintahan Prabowo terlalu bombastis. Malah cenderung irasional dengan kemampuan negara. Kakean empiak kurang jaga. Banyak kritik ke pemerintah, termasuk Bengawan selalu mengkritik, memberi masukan. Memperlihatkan apa yang ingin dicapai terlalu tinggi. Terlalu ngoyo-woro lah. Kita itu punya tujuan loh, harus melihat kemampuan dan sumber daya yang ada. Kemampuan, kekuatan. Bila enggak terlalu jauh, makanya sebutannya ibarat pungguk merindukan bulan, halu, atau ngoyo-woro di bahasa Jawa. Nah, tadi sudah sebutkan loh. Kabutan empiak kurang cagak, so-iso abruk, malah rusak kabeh. Lah meski Menteri Perumahan ada banyak inovasi, yo cah nom biasalah. Ngomongnya gede-gede, berusaha melakukan terobosan. Lah kalau targetnya terlalu tinggi, bakal berat mencapainya. Ada banyak gagasan yang sebenarnya muncul dari Pak Menteri Perumahan ini, eksodusan dari PDIP ini, buat merealisasikan program. Bung Ara bisa menerobos banyak hambatan, beberapa rintangan, sehingga ada pihak-pihak yang bersedia membantu dirinya loh, baik di dalam negeri sampai luar negeri. Sudah tekan kontrak buat mewujudkan program 3 juta rumah itu. Ternyata piye. Ada contoh itu pengusaha kakap Aguan yang ownernya Agung Sedayu itu siap mengucurkan 60 miliar untuk program ini. Di IKN, Kementerian PKP bekerja sama dengan Indomaret untuk membangun gerai hunian pekerja IKN 2. Serta ASN di 4 tower 5, ada pula dengan berbagai BUMN, lalu juga dengan TNI Angkatan Darat, sama Polri dan sebagainya itu ada tuh. Oh iya itu masih ada juga pemerintah Qatar yang siap wujudkan realisasi 1 juta rumah. Lalu makanya kok tiba-tiba ada kabar yang begini kan rada aneh. Tapi semuanya kan bukan gratisan, semuanya kan ya tetap dibayar. Dibeli, ini gratis, rebutan rakyat. Apakah yang disampaikan Pak Joko Suranto itu disebabkan dirinya merasa ditinggal dalam menggarap proyek itu loh? Kalau bagi pihak yang selama ini ngerteni pengembang, organisasi macam Real Estate Indonesia begini harus dilibatkan. Mereka stakeholder penting loh dalam pembangunan perumahan. Buat mewujudkan 3 juta rumahnya Pak Prabowo itu. Kok rumahnya Pak Prabowo? 3 juta rumah programnya Pak Prabowo. Loh secara subjektif menurut Om Bengawan yang bikin runyam target sulit terrealisasi ya dari presidennya sendiri kalau menurut saya loh. Karena Pak Prabowo tidak segera mendorong. Seakan-akan males gitu dengan 3 juta rumah. Abotmen gitu mungkin. Ya itu kan cuma pendapat Om Bengawan. Loh pertama alasan Om Bengawan. Kenapa Pak Prabowo kok nggak fokus. Target 3 juta rumah itu tetap nggak realistis. Nggak realistis. Yang pertama itu.
Sebab Jokowi saja mentargetkan 1 juta rumah tiap tahun. Kuwi wae ora iso. Lah kok enak penak wae langsung 3 juta rumah. Lah ngawur itu. Padahal waktu Jokowi itu ekonomi lagi bagus-bagusnya. 1 juta rumah aja belum. Yang kedua, yang bikin tambah sulit untuk dicapai, efisiensi APBN itu dampak turunannya kemampuan daya beli masyarakat. Dengan menurunnya daya beli berakibat rakyat sulit mengakses program itu. Kelarangan, misalnya murah ya ora tekan duitnya. Aja nek nggo tuku omah, nggo tuku lombok krengkangan, kabutan, kesulitan. Dan otomatis 3 juta rumah ini kan rumah yang apa itu bentuknya atau anunya kan kecil gitu. Kecil-kecil lah. Ada yang tipe 21, mungkin 36 atau 54. Tipenya itu kecil, nggak gede. Jadi memang buat untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Lah faktor beli rumah itu tidak sekedar harganya murah atau ada subsidi, tidak begitu. Beli rumah itu kayak mau nikah loh, harus cocok, harus met, hong shui-nya bagus atau dekat dengan tempat pekerjaan dan sebagainya. Tidak hanya cocok harga, mungkin desain rumahnya, jarak lokasi tadi, kemampuan cicil, dan banyak lagi itu untuk membeli rumah itu. Meski harganya miring loh. Mesti luasnya paling-paling ya 60 meter persegi. Bahan bangunannya ya biasa. Angger serk di faktor harga dan desain, maka orang akan tertarik membeli. Tapi pertimbangannya ya wakeh. Ini masalahnya. Nah, syarat mengakses rumah subsidi itu juga nggak ringan. Misalnya ada pernyataan belum punya rumah. Terus BI checking gak kel 2 ke atas. Lalu juga ada pendapatan minimal, feedbacknya untuk kehidupannya gimana itu. Belum lagi DP yang besarannya mungkin mulai 5 juta ke atas. Atau 20% atau 10%. Dengan tambahan biaya-biaya lain, administrasi dan sebagainya. Biaya legalitasnya dan sebagainya. Kayak biaya notaris, provisi bank, cicilan terakhir, banyak. Komplit lah, jatuhnya bisa sampai 20 juta, sampai 30 juta. Nah bagi warga MPR atau masyarakat berpenghasilan rendah, nominal segitu ya di zaman sekarang rodok kemeringet, lumayan berat. Belum cicilannya per bulan antara 1 sampai 3 juta, tergantung DP-nya banyak atau sedikit. Gajinya piro? UMR-nya berapa? Gue mangan apa? Padahal kita tahu pertumbuhan ekonomi sedang menurun. Gimana rakyat punya kemampuan beli rumah? Nek omah keong atau omah doro tak jamin iso. Rakyat Indonesia masih mampu. Ini rumah tinggal loh yang harganya ratusan juta. Meski zaman Jokowi ada program rumah subsidi yang ditujukan buat MPR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Sekarang nggak jelas gimana kelanjutannya. Malah sok mandek. Loh, apakah dilanjutkan atau ada perubahan skema? Ini saya nggak tahu. Ini yang rakyat nggak tahu banyak. Harga rumah subsidi sekarang mungkin sok wis muda. Naik itu dari 130 juta waktu itu menjadi 166 juta. Ya, tapi tergantung zonanya lah. Di kawasan Jabodetabek itu mungkin lebih tinggi. Nah sekarang kita nggak ngerti nih. Berapa FLPP yang disediakan pemerintah dibandingkan tahun lalu? Naik atau terkena efisiensi? Nah, ini mari kita harus tahu dan paham ini. Suara real estate Indonesia ini mesti diperhatikan betul. Ditangkap betul ini. Soalnya para pengembang biasanya banyak bergabung sana. Lo kata Pak Joko, Tanpawi loh ini, ini Joko Suranto ini. Soalnya namanya juga Joko. Dia nggak suka ngomongin, dia mengatakan Presiden Pak Prabowo itu wis gak suka ngomongin program 3 juta rumah, itu kata Pak Joko Suranto. Pak Prabowo itu lebih senang bicara makan bergizi saat ini. Atau mungkin hilirisasi, atau Danantara, Food Estate, Bank Emas, bahkan program anyar, sing jedul tuh, Operasi Merah Putih. Jadi 3 juta rumah programnya ini sudah nggak di eleng-eleng. Atau mungkin malah diabaikan. Lah para pengembang merasa diabaikan, tidak diajak rembukan. Ada komunikasi gitulah, mungkin dari kementeriannya atau apa. Mosok belum setengah tahun,
programnya wis ditinggal begitu saja. Ya nggak harus presiden tiap pidato mesti ngomong soal 3 juta rumah, enggak. Yang dibutuhkan itu tuh kebijakan-kebijakannya. Menciptakan iklim kondusif bagi rumah subsidi sehingga program pemerintah itu jalan. Lalu yang punya program saja wis rani ya toh, gimana pihak lain mau mensupport itu loh. Tadi alasan-alasan sudah saya sampaikan. Zaman Pak Jokowi itu 1 juta rumah aja belum loh. Ini 3 juta apa? Nah, jika kita mau memahami sedikit saja, pekerja di sektor perumahan itu banyak banget. Dan sektor perumahan itu efek keturunannya banyak juga. Mengangkat atau menggerakkan lebih dari 100 seindustri. Kan satu bangunan rumah itu mengandung banyak elemen. Bahan bangunannya maksud saya itu. Mulai semen, batu, bata, pasir, kayu, paku, tegel, gagang pintu, teralis, genteng, dan lain sebagainya. Artinya apa? Industri-industri itu juga akan terdongkrak naik. Kalau itu jalan dengan baik. Bila program perumahan enggak berjalan, kita bisa bayangkan. Serapan bahan bangunan rumah otomatis ya berhenti, mandek. Tidak beroperasi. Dampaknya industri genteng, industri kayu, produksi kunci, lampu, dan sebagainya akan menurun penjualannya. Nah, ini sebenarnya ditunggu-tunggu oleh para pedagang, para pengusaha ini. Prediksi dari Real Estate Indonesia, andai program 3 juta rumah ini bablas, maka 9 juta lapangan kerja serta munculnya entrepreneur industri sebanyak 400.000 di seluruh Indonesia akan muncul. Nek jalan loh, 3 juta rumah. Kalikan saja tuh bahan bangunannya seperti apa. Penyerapannya akan sangat tinggi. Nek kui bablas program itu dijalankan. Nah, ini ada efisiensi melakukan piye. Dan justru mereka, para kontraktor, jadi pihak yang kebingungan dengan bablasnya presiden. Persis anak ayam kehilangan induknya, bingung golek. Nah, sekarang malah mereka ngadepi masalah baru. Dituduh atau dicurigai dikambing hitamkan serta merasa terintimidasi. Selain itu, sempat muncul wacana rumah gratis dari pemerintah. Dan isu itu mengakibatkan kerugian di para pengembang. Masyarakat yang sudah kelewat mau beli, sudah tanda tangan KPR, ngasih DP, batalkan karena mau jadi itu rumah gratis dari pemerintah. Ojo-ojo mau ngomong-ngomong, enak aman gratis. Nah, intinya semua kebingungan lah. Mau lanjut menggarap proyek, ya nggak jelas skema yang diacu pemerintah, dihentikan otomatis usaha mereka ya terancam tutup, rugi, mau makan apa. Dan itu bakal makin memperberat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan beginian ini, lah kok mau target pertumbuhan ekonomi 8%. Ayo ngimpi, Pak. Ya oke lah, semoga masyarakat tetap harus waspada dan hati-hati untuk tidak boros menghadapi ekonomi global yang semakin sulit ini. Oke ya, ini yang saya sampaikan. Salam Begawan, salam mengumpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.